Halo guys, salam satu hobi bagi pecinta ayam. Channel kami hanya ingin berbagi informasi seputar dunia unggas seperti ayam. Apabila ada pihak yang dirugikan pada video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya Gans. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Ayam nunukan adalah salah satu jenis ayam lokal yang berasal dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia. Ayam ini memiliki ciri khas dan keunggulan tersendiri yang membuatnya cukup dikenal di kalangan peternak lokal. Berikut adalah penjelasan tentang jenis ayam nunukan di Indonesia. 1. Asal-usul ayam nunukan berasal dari Kabupaten Nunukan, yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini memiliki kondisi alam yang cocok untuk perkembangan berbagai jenis unggas, termasuk ayam. 2. Ciri fisik ayam nunukan memiliki beberapa ciri fisik yang membedakannya dari jenis ayam lokal lainnya, antara lain, ukuran tubuh. Ayam nunukan umumnya memiliki ukuran tubuh yang sedang hingga besar, dengan postur yang tegap. Bulu. Bulu ayam nunukan biasanya tebal dan lebat, dengan warna yang bervariasi, termasuk hitam, coklat, dan merah. Paruh dan kaki. Paruh dan kaki ayam nunukan umumnya berwarna kekuningan dengan kaki yang kuat dan kokoh. 3. Karakteristik produktivitas telur. Ayam nunukan dikenal sebagai jenis ayam petelur yang cukup produktif. Meskipun jumlah telur yang dihasilkan tidak sebanyak ayam ras modern, telur ayam nunukan memiliki kualitas yang baik. Daging. Selain sebagai penghasil telur, ayam nunukan juga dikenal memiliki daging yang lezat dan kaya akan nutrisi. Dagingnya lebih padat dan memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan ayam ras komersial. Ketahanan terhadap penyakit. Salah satu keunggulan ayam nunukan adalah ketahanannya terhadap berbagai jenis penyakit unggas. Ini membuatnya lebih mudah untuk dipelihara di lingkungan yang minim intervensi medis. 4. Pemeliharaan ayam nunukan biasanya dipelihara dalam sistem peternakan tradisional. Mereka dapat bertahan hidup dengan pakan alami dan tidak memerlukan perawatan yang intensif. Ayam ini juga dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan lokal, termasuk cuaca dan kondisi alam yang ada di Kalimantan Utara. 5. Pentingnya pelestarian. Sebagai salah satu jenis ayam lokal, ayam nunukan memiliki nilai budaya dan ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat. Pelestarian dan pengembangan ayam nunukan perlu terus dilakukan untuk menjaga keberagaman genetik dan sebagai upaya mempertahankan sumber daya lokal yang berharga. 6. Peran dalam budaya lokal. Ayam nunukan juga memiliki peran dalam budaya masyarakat lokal, termasuk dalam upacara adat dan sebagai simbol kekayaan alam setempat. Secara keseluruhan, ayam nunukan merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dalam skala kecil maupun besar. Ayam walik adalah salah satu jenis ayam lokal yang unik dan menarik dari Indonesia, terutama dikenal karena ciri fisik bulunya yang khas. Berikut adalah penjelasan tentang jenis ayam walik. 1. Asal-usul ayam walik merupakan salah satu ayam hias yang berasal dari Indonesia. Meskipun tidak ada informasi yang pasti tentang asal geografisnya, ayam ini telah dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia sebagai ayam peliharaan dan hias. 2. Ciri fisik. Ciri fisik yang paling mencolok dari ayam walik adalah bulunya yang melengkung ke arah luar, berbeda dengan bulu ayam pada umumnya yang tumbuh ke arah bawah. Inilah yang membuat ayam walik terlihat seperti memiliki bulu yang terbalik, yang dalam bahasa Jawa disebut walik. Bulu. Bulu ayam walik tampak seperti mengembang dan terbalik. Warna bulu ayam ini bisa bervariasi, termasuk putih, hitam, coklat, dan kombinasi warna lainnya. Ukuran tubuh. Ayam walik memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil hingga sedang, dengan postur yang tegap. Jengger dan pial. Ayam walik biasanya memiliki jengger tunggal dengan ukuran sedang dan pial yang tidak terlalu besar. 3. Karakteristik penampilan unik. Penampilan ayam walik yang unik membuatnya sangat diminati sebagai ayam hias. Banyak orang memeliharanya bukan untuk diambil daging atau telurnya, tetapi untuk dinikmati keindahannya. Produktivitas telur. Ayam walik juga bisa menghasilkan telur, namun produksinya tidak sebanyak ayam ras atau ayam petelur lainnya. Telurnya umumnya berukuran kecil hingga sedang. Daging. Daging ayam walik jarang dimanfaatkan secara komersial karena tujuan utama pemeliharaannya adalah sebagai ayam hias. 4. Pemeliharaan ayam walik relatif mudah dipelihara dan tidak memerlukan perawatan khusus. Mereka dapat hidup di lingkungan terbuka dan adaptif terhadap berbagai kondisi cuaca di Indonesia. Ayam ini juga memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap beberapa penyakit unggas. 5. Jenis-jenis ayam walik. Ayam walik memiliki beberapa varian, tergantung pada warna bulu dan bentuk jengger. Beberapa varian yang populer antara lain, walik putih memiliki bulu yang seluruhnya berwarna putih. Walik hitam memiliki bulu yang seluruhnya berwarna hitam. Walik blorok memiliki kombinasi warna bulu, biasanya hitam dengan bercak putih atau coklat. 6. Pentingnya pelestarian. Sebagai ayam hias yang unik, ayam walik menjadi bagian dari kekayaan budaya dan hayati Indonesia. Pelestarian ayam walik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keunikan genetik dan estetika ayam ini tidak punah.
7. Peran dalam budaya lokal. Di beberapa daerah, ayam walik juga sering dikaitkan dengan kepercayaan dan tradisi lokal. Ayam ini kadang digunakan dalam acara adat atau sebagai simbol status sosial. Secara keseluruhan, ayam walik adalah salah satu jenis ayam lokal Indonesia yang sangat unik dan memiliki nilai estetika tinggi. Dengan perawatan yang tepat, ayam walik dapat menjadi peliharaan yang menarik dan menambah nilai budaya di kalangan masyarakat Indonesia. Ayam betet Bali adalah salah satu jenis ayam lokal yang berasal dari Bali, Indonesia. Ayam ini dikenal karena penampilannya yang unik dan warna bulu yang menarik. Meskipun tidak sepopuler ayam aduan seperti ayam Bangkok, ayam betet Bali memiliki nilai estetika dan budaya tersendiri, terutama di kalangan masyarakat Bali. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang ayam betet Bali. 1. Asal-usul ayam betet Bali berasal dari Pulau Bali dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal selama berabad-abad. Nama betet kemungkinan besar berasal dari bahasa Bali atau lokal lainnya, yang menggambarkan penampilan atau karakteristik tertentu dari ayam ini. Ayam betet Bali tidak hanya dikenal di Bali, tetapi juga telah dikenal di beberapa wilayah lain di Indonesia. 2. Ciri fisik. Ayam betet Bali memiliki penampilan yang sangat menarik, dengan beberapa ciri fisik yang membedakannya dari jenis ayam lainnya. Ukuran tubuh. Ayam betet Bali memiliki tubuh yang relatif kecil hingga sedang, dengan bentuk tubuh yang ramping dan proporsional. Bulu. Salah satu ciri khas ayam betet Bali adalah bulu yang berwarna cerah dan bervariasi. Bulu-bulu ini seringkali memiliki pola yang menyerupai burung betet, burung paruh bengkok, dengan warna-warna seperti hijau, kuning, merah, dan hitam yang mencolok. Leher. Leher ayam betet Bali biasanya dihiasi dengan bulu-bulu panjang dan indah yang memberikan tampilan elegan. Paruh. Paruh ayam betet Bali berukuran sedang, kuat, dan seringkali berwarna cerah yang kontras dengan warna bulunya. Kaki. Kaki ayam betet Bali biasanya lebih ramping dan tidak terlalu panjang, dengan warna yang bisa bervariasi. 3. Karakteristik. Keindahan. Ayam betet Bali lebih dihargai karena keindahannya daripada karena sifat bertarung atau produksi telur. Penampilannya yang eksotis menjadikannya sebagai ayam hias yang populer di kalangan pecinta ayam hias. Kepribadian. Ayam ini umumnya memiliki sifat yang tenang dan tidak agresif, membuatnya cocok dipelihara sebagai ayam hias di pekarangan atau taman. Daya adaptasi. Seperti kebanyakan ayam lokal, ayam betet Bali memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis, sehingga pemeliharaannya relatif mudah. 4. Fungsi dan peran ayam hias. Fungsi utama ayam betet Bali adalah sebagai ayam hias. Keindahan bulunya menjadikannya pilihan populer untuk kolektor ayam hias, atau sebagai hewan peliharaan di rumah. Pelengkap budaya. Di Bali, ayam betet juga dapat berperan dalam berbagai ritual atau upacara adat, meskipun tidak sepopuler jenis ayam lain dalam konteks ini. 5. Pemeliharaan ayam betet Bali tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit, tetapi beberapa aspek perlu diperhatikan. Kandang. Kandang harus bersih dan cukup luas untuk memungkinkan ayam bergerak dengan bebas dan menunjukkan bulunya yang indah. Pakan. Seperti ayam pada umumnya, ayam betet Bali membutuhkan pakan yang bergizi seimbang. Pakan bisa berupa campuran biji-bijian, sayuran, dan suplemen vitamin untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Perawatan bulu. Karena bulunya yang menjadi daya tarik utama, perawatan khusus seperti membersihkan dan merapikan bulu secara berkala mungkin diperlukan untuk menjaga penampilannya. 6. Nilai ekonomis. Nilai ekonomi ayam betet Bali lebih terletak pada aspek estetika dan nilai hiasnya. Ayam ini bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi, terutama jika memiliki bulu yang sangat indah dan langka. Pasar utama untuk ayam betet Bali adalah para kolektor ayam hias dan pecinta unggas eksotis. 7. Perlunya pelestarian. Seperti halnya ayam lokal lainnya, ayam betet Bali memerlukan upaya pelestarian untuk memastikan bahwa keunikan genetik dan estetika ayam ini tetap terjaga. Pelestarian bisa dilakukan melalui program pemuliaan yang terarah dan pengembangan populasi ayam ini dalam kondisi yang mendukung. 8. Popularitas dan tantangan. Meskipun ayam betet Bali sangat indah, popularitasnya masih terbatas dibandingkan dengan jenis ayam lainnya seperti ayam cemani atau ayam Bangkok. Tantangan utama dalam pelestarian ayam betet Bali adalah menjaga kemurnian ras dan memastikan bahwa populasi ayam ini tidak menurun. Secara keseluruhan, ayam betet Bali adalah salah satu kekayaan hayati yang unik dari Indonesia. Keindahan fisiknya menjadikan ayam betet Bali sebagai ayam hias yang berharga, dan pelestarian ayam ini penting untuk menjaga keberagaman hayati dan budaya Indonesia. Ayam Kate adalah salah satu jenis ayam hias yang populer di Indonesia, dikenal karena ukurannya yang kecil dan penampilannya yang menarik. Ayam ini sering dipelihara sebagai hewan peliharaan, atau hiasan karena sifatnya yang jinak dan keindahan bulunya. Berikut adalah penjelasan tentang jenis ayam Kate di Indonesia. 1. Asal-usul ayam Kate, atau sering disebut juga bantam di luar negeri, berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nama Kate diambil dari bahasa Melayu yang berarti kecil. Ayam Kate sudah lama dikenal dan dipelihara oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.
2. Ciri fisik. Ciri khas ayam Kate adalah ukurannya yang mini, yang membedakannya dari ayam ras atau ayam kampung lainnya. Ukuran tubuh. Ayam Kate memiliki tubuh yang kecil, dengan berat rata-rata hanya sekitar 500 gram hingga 1 kilogram. Bulu. Bulu ayam Kate sangat beragam dalam warna dan pola, mulai dari putih, hitam, coklat, hingga warna campuran. Beberapa jenis ayam Kate memiliki bulu yang lebih panjang dan lebat. Kaki. Kaki ayam Kate biasanya pendek dan berukuran proporsional dengan tubuhnya yang kecil. Beberapa jenis memiliki bulu kaki yang lebat, jengger, dan pial. Ayam Kate memiliki jengger yang relatif besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, dengan pial yang kecil dan rapi. 3. Karakteristik sifat jinak. Ayam Kate dikenal sangat jinak dan mudah beradaptasi dengan manusia, menjadikannya pilihan yang ideal sebagai hewan peliharaan. Keindahan. Selain ukurannya yang kecil, ayam Kate juga dihargai karena keindahan bulunya dan variasi warnanya yang menarik. Produktivitas telur. Meskipun lebih sering dipelihara sebagai ayam hias, ayam Kate juga bisa menghasilkan telur. Namun, jumlah dan ukuran telurnya jauh lebih kecil dibandingkan ayam ras petelur. Ketahanan. Terhadap penyakit. Ayam Kate umumnya memiliki daya tahan yang baik terhadap penyakit, meskipun perawatan yang baik tetap diperlukan untuk menjaga kesehatannya. 4. Jenis-jenis ayam Kate di Indonesia. Terdapat beberapa varian ayam Kate yang populer. Kate asli. Ini adalah varian asli dengan ukuran tubuh yang kecil dan bulu yang tidak terlalu lebat. Warna bulunya bisa sangat beragam. Kate serama. Merupakan hasil persilangan yang menghasilkan ayam dengan postur tubuh yang lebih tegap dan dada yang membusung. Kate serama terkenal di Malaysia dan juga populer di Indonesia. Kate batik. Memiliki pola bulu yang mirip dengan motif batik, dengan warna yang bervariasi antara hitam, putih, dan coklat. Kate kapas. Ayam Kate ini memiliki bulu yang sangat lembut dan halus seperti kapas. Warna bulunya biasanya putih atau krem. Kate emas. Varian ini memiliki bulu yang berwarna kuning keemasan, dengan kombinasi warna hitam atau coklat pada bagian tertentu. 5. Pemeliharaan ayam Kate mudah dipelihara dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Mereka bisa dipelihara di kandang kecil dengan akses keluar ruangan untuk bermain dan mencari makan. Pakan yang diberikan juga tidak berbeda jauh dengan ayam pada umumnya, seperti jagung, beras, dan dedak, namun dalam porsi yang lebih kecil. 6. Pentingnya pelestarian. Sebagai salah satu jenis ayam hias, ayam Kate memiliki nilai estetika yang tinggi dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Pelestarian dan pengembangan ayam Kate penting untuk menjaga keberagaman genetik dan mempertahankan tradisi pemeliharaan ayam hias di Indonesia. 7. Peran dalam budaya lokal. Di beberapa daerah, ayam Kate dianggap sebagai simbol keindahan dan keberuntungan. Mereka sering dipelihara oleh para kolektor ayam hias dan digunakan dalam kontes kecantikan ayam yang diadakan secara rutin. 8. Manfaat. Selain sebagai ayam hias, ayam Kate juga memiliki manfaat lain, seperti menjadi pengendali serangga di sekitar rumah. Mereka suka mematuk serangga kecil yang bersembunyi di tanah atau di antara tanaman. Secara keseluruhan, ayam Kate adalah salah satu jenis ayam hias yang sangat dihargai di Indonesia karena keunikan ukuran, sifat yang jinak, dan keindahan fisiknya. Pemeliharaan ayam Kate tidak hanya memberikan kepuasan estetika, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal. Ayam cemani adalah salah satu jenis ayam lokal Indonesia yang sangat unik dan terkenal di dunia karena keistimewaan fisiknya. Ayam ini berasal dari Pulau Jawa dan telah lama menjadi bagian dari kebudayaan dan tradisi di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang jenis ayam cemani. 1. Asal-usul ayam cemani berasal dari daerah Kedu, Jawa Tengah, Indonesia. Nama cemani sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang berarti hitam legam, merujuk pada keseluruhan penampilannya yang serba hitam. Ayam ini sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan sering dikaitkan dengan kepercayaan mistis serta digunakan dalam berbagai ritual adat. 2. Ciri fisik. Ayam cemani dikenal karena warna hitamnya yang mencolok, yang tidak hanya terdapat pada bulu, tetapi juga pada hampir seluruh bagian tubuhnya. Bulu. Seluruh tubuh ayam cemani ditutupi oleh bulu hitam pekat yang mengkilap, seringkali dengan kilauan biru atau ungu di bawah sinar matahari. Kulit dan daging. Kulit, daging, bahkan tulang ayam cemani juga berwarna hitam. Warna hitam ini disebabkan oleh kondisi genetik yang disebut fibromelanosis, yang menyebabkan pigmentasi berlebihan. Mata. Mata ayam cemani berwarna hitam dengan pupil yang juga hitam, memberikan tampilan yang sangat eksotis dan misterius. Jengger dan pial. Jengger dan pial. Ayam cemani juga berwarna hitam pekat, sama seperti bagian tubuh lainnya. Kaki dan cakar. Kaki dan cakar. Ayam cemani berwarna hitam, lengkap dengan sisik kaki yang juga hitam. 3. Karakteristik warna hitam. Dominan. Tidak ada bagian dari tubuh ayam cemani yang tidak berwarna hitam, yang menjadikannya sangat unik dan berbeda dari ayam pada umumnya. Keunikan genetik.
Warna hitam pada ayam cemani disebabkan oleh mutasi genetik yang sangat langka, menjadikannya sebagai salah satu ayam paling eksotis di dunia. Ukuran. Ayam cemani memiliki ukuran tubuh sedang, dengan bobot rata-rata sekitar 2-3 kg untuk jantan dan Saukiem sialosa 2 kg untuk betina. Produktivitas telur. Ayam cemani tidak seproduktif ayam petelur pada umumnya. Betinanya menghasilkan telur berwarna krem dengan jumlah yang relatif sedikit, sekitar 60-100 butir per tahun. 4. Kepercayaan dan budaya ayam cemani sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dan dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Di beberapa daerah, ayam ini digunakan dalam upacara adat dan ritual tertentu, seperti untuk tolak bala, pemanggilan roh, atau sebagai simbol kemakmuran. Mitos dan kepercayaan seputar ayam cemani membuatnya menjadi hewan yang sangat dihormati dan bernilai tinggi. 5. Pemeliharaan. Meskipun ayam cemani dapat dipelihara seperti ayam pada umumnya, mereka memerlukan perhatian lebih dalam hal pemeliharaan karena nilai mereka yang tinggi. Pemeliharaan ayam cemani meliputi pemberian pakan berkualitas tinggi, lingkungan yang bersih, dan pengawasan kesehatan yang ketat untuk mencegah penyakit. 6. Nilai ekonomis ayam cemani memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama karena keunikan dan langkanya. Ayam ini sering dijual dengan harga yang sangat mahal, baik di pasar domestik maupun internasional. Di luar negeri, ayam cemani seringkali dianggap sebagai Lamborghini of Poultry, karena harganya yang bisa mencapai ribuan dolar. 7. Perlunya pelestarian. Karena kelangkaan dan nilai budaya yang dimilikinya, ayam cemani perlu dilestarikan. Upaya pelestarian bisa dilakukan melalui pengembangbiakan yang terkontrol dan menjaga kemurnian genetiknya agar keunikan ayam cemani tetap terjaga. 8. Manfaat dan penggunaan. Selain sebagai simbol dalam ritual dan upacara adat, ayam cemani juga mulai diminati sebagai ayam hias karena penampilannya yang eksotis. Meskipun dagingnya tidak umum dikonsumsi karena harganya yang tinggi, beberapa orang meyakini daging ayam cemani memiliki khasiat tertentu dalam pengobatan tradisional. Secara keseluruhan, ayam cemani adalah salah satu kekayaan hayati Indonesia yang sangat unik dan penuh dengan nilai budaya serta sejarah. Keunikan dan keindahan fisiknya menjadikan ayam cemani tidak hanya sebagai ayam lokal yang penting, tetapi juga sebagai aset budaya yang harus dilestarikan. Ayam kampung adalah jenis ayam lokal yang paling umum dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Ayam ini sering disebut juga sebagai ayam buras, bukan ras, dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sumber protein maupun dalam tradisi dan budaya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang ayam kampung di Indonesia. 1. Asal-usul ayam kampung adalah jenis ayam yang telah dipelihara secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Ayam ini bukanlah hasil dari seleksi genetik yang ketat seperti ayam ras komersial, tetapi berkembang secara alami melalui seleksi alam dan pemeliharaan tradisional di pedesaan. 2. Ciri fisik ayam kampung memiliki variasi fisik yang cukup luas karena tidak ada standar khusus untuk jenis ini. Namun, ada beberapa ciri umum yang sering ditemukan. Ukuran tubuh. Ayam kampung memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan ayam ras komersial. Beratnya berkisar antara 1 hingga 2 kg untuk ayam dewasa. Bulu. Bulu ayam kampung biasanya tidak terlalu lebat dan memiliki variasi warna yang sangat beragam, mulai dari putih, hitam, coklat, abu-abu, hingga kombinasi berbagai warna. Kaki. Kaki ayam kampung kuat dan kokoh, dengan sisik yang lebih kasar dibandingkan ayam ras. Jengger dan pial. Jengger dan pial ayam kampung berukuran sedang, dengan warna merah yang bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan dan usia ayam. 3. Karakteristik daya tahan. Ayam kampung terkenal karena daya tahan tubuhnya yang baik dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, baik di dataran rendah maupun tinggi. Pola makan. Ayam kampung adalah pemakan segala, biasanya dibiarkan bebas mencari makan sendiri di sekitar pekarangan. Mereka memakan biji-bijian, serangga, dan sisa makanan dari manusia. Produktivitas telur. Ayam kampung menghasilkan telur dengan ukuran yang lebih kecil dan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan ayam ras petelur. Produksi telur biasanya sekitar 60-100 butir per tahun. Daging. Daging ayam kampung lebih kenyal dan memiliki rasa yang khas, berbeda dengan ayam ras broiler yang lebih empuk dan cepat tumbuh. Oleh karena itu, daging ayam kampung sering dianggap lebih enak dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. 4. Jenis-jenis ayam kampung. Meskipun ayam kampung tidak diklasifikasikan seketat ayam ras, terdapat beberapa jenis atau varian lokal yang dikenal di berbagai daerah, seperti ayam kampung asli. Ini adalah ayam kampung yang tumbuh secara alami tanpa intervensi genetik dari manusia. Bentuk tubuh dan warna bulunya sangat beragam. Ayam kampung super, joper, hasil persilangan antara ayam kampung dengan ayam ras broiler atau petelur. Ayam ini lebih cepat tumbuh dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi, baik dalam hal daging maupun telur. Ayam kedu. Salah satu varian ayam kampung dari Jawa Tengah, terkenal dengan warna bulu yang hitam legam dan sering dikaitkan dengan kepercayaan adat. Ayam kampung Bali.
Dikenal di Bali, ayam ini memiliki ciri khas warna bulu yang unik dan sering digunakan dalam upacara adat. 5. Pemeliharaan ayam kampung mudah dipelihara karena sifatnya yang adaptif dan tidak memerlukan perawatan khusus. Pemeliharaan ayam kampung biasanya dilakukan secara ekstensif, yaitu dengan membiarkan ayam berkeliaran di lingkungan terbuka untuk mencari makan sendiri. Hal ini membuat biaya pemeliharaan lebih rendah dibandingkan dengan ayam ras. 6. Peran dalam budaya dan tradisi ayam kampung sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual di Indonesia. Di beberapa daerah, ayam ini dianggap memiliki nilai spiritual dan digunakan dalam upacara tolak bala, persembahan, atau acara adat lainnya. Selain itu, ayam kampung juga sering digunakan dalam masakan tradisional Indonesia, seperti opor ayam, gulai ayam, dan ayam goreng kampung. 7. Nilai ekonomis. Meskipun produktivitas ayam kampung lebih rendah dibandingkan dengan ayam ras, ayam ini tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena permintaan pasar yang stabil, terutama untuk dagingnya yang dianggap lebih sehat dan enak. Di pasar tradisional, daging ayam kampung biasanya dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan daging ayam ras. 8. Perlunya pelestarian. Dengan semakin maraknya penggunaan ayam ras dalam industri peternakan, penting untuk menjaga keberadaan ayam kampung sebagai bagian dari kekayaan genetik dan budaya Indonesia. Pelestarian ayam kampung bisa dilakukan melalui pemeliharaan tradisional, pengembangan varian lokal, dan pemuliaan untuk meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan ciri khasnya. Secara keseluruhan, ayam kampung adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun kuliner. Keberagaman jenis dan karakteristiknya menjadikan ayam kampung sebagai aset penting yang perlu dilestarikan. Ayam Bangkok adalah salah satu jenis ayam aduan yang paling terkenal dan banyak dipelihara di Indonesia. Ayam ini berasal dari Thailand, yang dalam bahasa lokal disebut Bangkok, dan dikenal dengan kekuatan fisik, ketahanan, serta mental bertarungnya yang luar biasa. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang ayam Bangkok di Indonesia. 1. Asal-usul ayam Bangkok berasal dari Thailand, dan sudah dikenal sebagai ayam aduan yang tangguh di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ayam ini masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan kemudian dikembangbiakkan secara lokal untuk tujuan sabung ayam. Nama Bangkok mengacu pada ibu kota Thailand, yang menjadi pusat pengembangan ayam jenis ini. 2. Ciri fisik ayam Bangkok memiliki ciri fisik yang sangat khas dan berbeda dari ayam lokal lainnya. Berikut adalah beberapa ciri utamanya. Ukuran tubuh. Ayam Bangkok memiliki tubuh yang besar dan berotot. Jantan dewasa biasanya memiliki berat antara 3 hingga 4 kg, dengan tubuh yang tinggi dan tegap. Bulu. Bulu ayam Bangkok biasanya keras dan mengkilap, dengan warna yang beragam seperti merah, hitam, coklat, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Bulu di bagian leher dan ekor biasanya lebih panjang dan tebal. Kaki. Kaki ayam Bangkok kuat, panjang, dan kokoh, dengan sisik kaki yang tebal. Warna kaki bisa bervariasi, mulai dari kuning, putih, hingga hitam. Paruh dan jengger. Paruh ayam Bangkok pendek, tebal, dan sangat kuat, cocok untuk mematuk dan mencengkeram lawan. Jenggernya kecil dan tegak, seringkali berwarna merah cerah. Mata. Mata ayam Bangkok tajam dan penuh perhatian, memberikan kesan keberanian dan kewaspadaan yang tinggi. 3. Karakteristik mental. Bertarung. Ayam Bangkok dikenal memiliki mental bertarung yang kuat, tidak mudah menyerah, dan sangat agresif dalam menghadapi lawan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ayam ini sangat populer sebagai ayam aduan. Kekuatan dan daya tahan. Ayam ini memiliki otot yang kuat dan daya tahan yang tinggi, mampu bertarung dalam waktu yang lama tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kecepatan dan kelincahan. Meskipun memiliki tubuh yang besar, ayam Bangkok juga dikenal cepat dan lincah, mampu menghindari serangan dan memberikan pukulan balik dengan efektif. 4. Jenis-jenis ayam Bangkok di Indonesia. Di Indonesia, ayam Bangkok seringkali dikembangbiakkan dengan ayam lokal atau ayam aduan lainnya untuk menghasilkan keturunan dengan sifat yang diinginkan. Beberapa varian yang dikenal di Indonesia antara lain, ayam Bangkok asli. Ini adalah ayam yang memiliki kemurnian genetik dari Thailand, tanpa campuran genetik dari ayam lain. Ciri fisiknya sangat sesuai dengan deskripsi asli ayam Bangkok. Ayam Bangkok Birma, hasil persilangan antara ayam Bangkok dan ayam Birma, Myanmar. Ayam ini menggabungkan kekuatan ayam Bangkok dengan kelincahan ayam Birma. Ayam Bangkok Saigon, merupakan hasil persilangan dengan ayam Saigon dari Vietnam. Ayam ini dikenal memiliki tulang yang kuat dan daya tahan yang lebih tinggi. Ayam Bangkok Pakoi. Ayam Pakoi adalah hasil persilangan ayam Bangkok dengan beberapa jenis ayam aduan lain yang dirancang untuk menghadapi teknik bertarung dari ayam Birma. 5. Pemeliharaan ayam Bangkok memerlukan perhatian khusus, terutama jika dipelihara untuk tujuan sabung ayam. Beberapa aspek penting dalam pemeliharaan ayam Bangkok meliputi kandang. Kandang harus cukup luas dan kuat untuk memungkinkan ayam bergerak bebas dan melatih otot-ototnya. Kandang juga harus terlindung dari cuaca ekstrem dan predator. Pakan.
Ayam Bangkok memerlukan pakan berkualitas tinggi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan otot dan stamina. Pakan bisa berupa campuran biji-bijian, sayuran, dan suplemen protein. Latihan. Ayam Bangkok perlu dilatih secara rutin untuk menjaga kebugaran fisik dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Latihan bisa berupa lari, lompat, dan simulasi pertarungan. Perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan yang baik, termasuk vaksinasi dan pemeriksaan rutin, penting untuk menjaga ayam tetap dalam kondisi prima. 6. Nilai ekonomis ayam Bangkok memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama jika memiliki kualitas aduan yang baik. Ayam dengan rekam jejak kemenangan dalam sabung ayam bisa dijual dengan harga yang sangat mahal, bahkan mencapai puluhan juta rupiah. Selain itu, penjualan anak ayam atau bibit ayam Bangkok juga memberikan peluang ekonomi yang baik bagi para peternak. 7. Kontroversi dan etika. Meskipun sabung ayam merupakan tradisi di beberapa daerah di Indonesia, praktik ini juga menghadapi kontroversi karena terkait dengan isu kekerasan terhadap hewan dan perjudian. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek etika dan hukum dalam pemeliharaan dan penggunaan ayam Bangkok sebagai ayam aduan. 8. Budaya dan tradisi. Di Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Bali, Jawa, dan Sumatera, ayam Bangkok sering dikaitkan dengan tradisi dan budaya lokal. Sabung ayam bisa menjadi bagian dari upacara adat A. Terima kasih banyak sudah mengunjungi dan menonton channel saya. Salam satu hobi dan ikutin selalu channel ini serta info terupdate lainnya, guys.